Siapa saja yang bisa membangun kembali atau istilahnya dalam basa Jawa ndandani Taman Mairakaca itu tadi, maka yang berhak meminang si Dewi Srikandi itu tadi, Mas Bayu. Wilujeng Raya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Arif Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit, Ya, kemarin pernah bercerita tentang kisah Dewi Srikandi yang pernah berguru kepada Raden Arjuna. Dan dia berhasil mengalahkan musuhnya yaitu Jungkung Mardya. Nah, namun dari peperangan tersebut menghancurkan sebuah taman yang ada di negara Pancala yaitu Taman Mairakaca, benar. Nah, lalu bagaimanakah kelanjutan dari cerita tersebut, Mas? Oh iya, Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Kali ini akan saya jawab setahu saya saja, Mas Bayu, informasi tentang bagaimana kelanjutan setelah lakon Srikandi Meguru Manah, Mas Bayu. Nah, setelah itu saya ceritakan kemarin bahwa Taman Mairakaca itu rusak oleh ayah dari Jungkung Mardya yang tidak terima bernama Brahmana Ganda, lalu mengeluarkan ajian-ajiannya hingga ajian api bisa dikatakan, hingga membuat Taman Mairakaca yang berada di negara Pancala itu hancur dan rusak seperti itu, Mas Bayu. Nah, setelah Taman Mairakaca tersebut rusak, diceritakan bahwa Dewi Srikandi itu menjadi sedih, Mas Bayu, karena diceritakan bahwa Taman Mairakaca tersebut adalah taman kelangenan atau istilahnya taman favorit, tempat favorit seperti itu di saat si Srikandi berada di negara Pancala. Nah, di situ si Drupada itu tadi yang melihat anaknya perempuan yaitu Srikandi itu tadi ya sedang sedih karena melihat taman kelangenannya tadi hancur. Di situ si Drupada tadi mendirikan sebuah sayembara, Mas Bayu. Sayembara apa itu, Mas? Nah, sayembara tersebut dikatakan siapa saja yang bisa membangun kembali atau istilahnya dalam basa Jawa ndandani Taman Mairakaca itu tadi, maka yang berhak meminang si Dewi Srikandi itu tadi, Mas Bayu. Jadi Drupada itu mengadakan sayembara mendandani taman ya, Mas? Ya, mendandani taman itu tadi. Nah, di tempat lain di negara Astina, Prabu Duryudana itu ingin menikahkan Resi Durna itu tadi dengan putri Pancala selanjutnya yaitu Dewi Srikandi itu tadi, karena dulu saya ceritakan bahwa Durna juga ikut sayembarane si Gondomoro namun ya kalah. Sekarang agar bisa menikahi putri Pancala lagi, dia mengikuti sayembarane si Srikandi itu tadi. Nah, maka dari itu Pandhita Durna itu diminta oleh si Duryudana untuk mengikuti sayembara lagi di negara Pancala, sayembara ndandani Taman Mairakaca itu tadi. Nah, setelah itu si Pandhita Durna akhirnya bersedia. Dia akhirnya berangkat menuju ke negara Pancala, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di negara Jedipati, rajanya di situ bernama Prabu Supala. Prabu Supala itu mempunyai adik bernama Haryo Supali dan patihnya bernama Patih Indrawaka, Mas Bayu, dari negara Jedipati. Nah, di situ diceritakan bahwa sang raja Prabu Supala itu tadi ingin meminta Dewi Srikandi dan akan dijadikan istri di negaranya itu, di negaranya
Jedipati itu tadi. Dia ingin meminta Dewi Srikandi kepada Prabu Drupada dari negara Pancala, jika nantinya si Srikandi tidak diperbolehkan, maka niatnya si Supolo itu akan menculik si Srikandi itu tadi, Mas Bayu. Jadi niatnya jahat ya, maksudnya? Jahat sekali, karena dia mengetahui bahwa si Srikandi itu tadi dijadikan sayembara, itu tadi mengadakan sayembara dan di Taman Mairokoco. Di situ si Supala pun sudah menyadari bahwa dia tidak bisa dandani taman itu tadi. Nah, maka dari itu dia memiliki niat lain untuk menculik si Srikandi itu tadi. Nah, di situ berangkatlah sang raja dan Haryo Supali adiknya itu tadi beserta patihnya itu dalam bahasa Jawa istilahnya memanui atau mengikuti atau mengawasi dari kejauhan. Nah, mengawal seperti itu, Mas Bayu. Nah, singkat cerita di Pertapan Saptarga, Begawan Abiyasa itu menerima kedatangan cucunya Panengah Pandawa, yaitu Raden Permadi atau Arjuna. Di situ si Arjuna atau Permadi tadi mengutarakan niatnya datang ke negara Saptarga adalah untuk meminta petunjuk atau pertolongan kepada eyangnya, yaitu Abiyasa. Dia akan mengikuti sayembara dandani Taman Mairokoco atau membangun Taman Mairokoco yang berada di negara Pancala itu tadi, jadi Mas Bayu. Permadi itu juga ikut ya, Mas? Nah, dia ikut. Itu ya, Mas? Nah, benar sekali, karena di situ karena kemarin saya juga ceritakan bahwa si Arjuna pun juga menyukai si Srikandi tatkalanya itu dikala si Arjuna mengajari Srikandi meguru manah kemarin, Mas Bayu. Di situ sudah timbul rasa cinta di antara Arjuna dan Srikandi itu tadi. Nah, terus apakah si Begawan Abiyasa menolongnya, Mas? Nah, si Arjuna itu tadi, diceritakan Sang Wiku itu tadi atau Abiyasa itu tadi bersedia membantu niat si Permadi untuk mengikuti sayembara membangun Taman Mairokoco itu tadi. Nah, di situ si Abiyasa tadi memberikan sebuah pusaka berwujud batu namanya Watu Timburu, diberikan kepada si Arjuna dan nanti dimintanya kala si Arjuna memasuki sayembara itu tadi, Watu Timburu atau pusaka itu tadi ditaruh di Taman Mairokoco dan si Arjuna diminta untuk sinidikoro atau membacakan mantra-mantra. Di situ Arjuna bersedia, dia akhirnya menerima pusaka Watu Timburu pemberian dari Abiyasa itu tadi dan dia berangkat ke negara Pancala untuk mengikuti sayembara tersebut, Mas Bayu. Jadi Arjuna itu diberikan Watu Timburu, Timburu, benar sekali, Mas Bayu. Oleh apa itu? Begawan Abiyasa ya. Ya, tapi sebelum Mas cerita lebih lanjut, silakan diminum, Mas. Oh iya. Biar lebih santai, Mas. Ini bisa juga penasaran tentang cerita dari Mas Gurit, tapi sebelumnya kita minum dulu. Dan setelah diberikan Watu Timburu tuh, Mas, terus dia berangkat ke negara Pancala, Mas. Ya, benar sekali. Itu. Nah, pada saat itu di negara Pancala, Mas Bayu, Drupada itu tadi sudah kedatangan tamu-tamunya banyak sekali ya. Para Pandawa juga hadir, ada Puntadewa, ada Bima, ada Nakula dan Sadewa, dan di situ juga datang Baladewa dan Kresna juga datang pada saat itu. Seketika si Duryudana, Raja Negara Astina, datang bersama Resi Durna, Pandita Durna, dan mengatakan dia ingin mengikuti sayembara membangun Taman Mairokoco itu tadi. Nah, akhirnya si Prabu Drupada mempersilahkan si Durna untuk mengikuti sayembara tersebut. Durna diantar oleh si anaknya yaitu Tristajumena, anak dari Drupada, ditemani memasuki Taman Mairokoco yang rusak itu tadi. Nah, di situ lalu Durna semedi, diceritakan Durna di situ semedi sinidikoro, membacakan mantra-mantra. Namun pada saat itu diceritakan Taman Mairokoco belum bisa kembali utuh ke wujud semula seperti itu, masih rusak, Mas Bayu. Belum bisa ya? Belum bisa, jadi Durna dikatakan belum bisa memenangkan sayembara tersebut, Mas Bayu, membangun Taman Mairokoco itu tadi. Terus kan gagal, Mas. Terus itu apa yang dia lakukan lagi? Nah, Durna pada saat itu akhirnya kembali dan meminta kepada Prabu Drupada untuk meminta waktu istilahnya untuk bisa kembali membangun Taman Mairokoco itu tadi. Jadi dia masih berusaha. Di situ dia akhirnya Drupada memberikan sebuah penginapan di negara Pancala itu tadi. Nah, singkat cerita waktu terus berjalan. Nah, di waktu malam hari Prabu Supolo itu tadi yang saya ceritakan di depan tadi, diam-diam dia menyelinap ke negara Pancala, Mas Bayu. Prabu Supolo itu tadi dia menyelinap ingin menculik si
Sri Kandi niatnya. Nah, karena pada saat itu dia belum tahu tata letak negara Pancala, tempat di mana Sri Kandi berada. Di situ akhirnya dia tersesat, Mas Bayu. Diceritakan si Supolo tadi tersesat, kesasar, memasuki tempat istirahatnya Prabu Baladewa dan si Trestajumena itu tadi. Dia sudah memasuki kedaton negara Pancala, namun dia tidak tahu tempatnya Sri Kandi lah istilahnya. Dia salah masuk kamar, kesasar itu tadi, malah memasuki tempatnya Baladewa dan Trestajumena saat dia istirahat seperti itu. Nah kan terus kan setelah salah masuk kamar itu ya, Mas. Ya. Terus dia tuh di situ ngapain tuh, Mas? Nah, Supolo itu tadi ternyata mengetahui si Baladewa tadi membawa senjata ampuhnya yaitu Nenggala, Mas Bayu. Nah, di situ si Supolo tadi mengetahui si Baladewa membawa senjata Nenggala yang ia taruh di samping tempat tidurnya. Di situ timbul niat si Supolo untuk mencuri senjata Nanggala itu tadi. Nah, diam-diam dia mencuri senjata Nenggala milik Baladewa. Nah, setelah berhasil dicuri, dia pergi, dia lari dan pergi. Tidak ada yang tahu itu, Mas. Nah, pada itu Baladewa pun terbangun. Nah, saat si Supolo sudah pergi jauh, di Baladewa pun terbangun. Dia mengetahui bahwa senjatanya telah hilang itu tadi dan dicuri itu tadi oleh si Supolo tadi, mengetahui bahwa ada yang mencuri senjata Nenggala itu tadi. Dia istilahnya bengok lah, berteriak bahwa pusakanya telah dicuri seperti itu. Geger di negara Pancala mencari maling yang mencuri senjata Nanggala milik Baladewa itu tadi, Mas Bayu. Jadi saat itu negara Pancala itu geger ya? Geger karena Baladewa kehilangan pusaka ampuhnya itu tadi. Terus bagaimana dengan apa itu sayembara yang taman itu, Mas? Oh ya, Permadi tadi, si Arjuna itu tadi, ternyata dia memasuki kaputren negara Pancala untuk menemui Sri Kandi, karena dikatakan si Arjuna sudah tahu tempatnya si Sri Kandi itu tadi. Nah, diam-diam si Permadi menyelinap menemui Sri Kandi dan mengatakan bahwa dia ingin mengikuti sayembara membangun taman Mairokoco itu tadi. Nah, di situ Sri Kandi mengantarkan ke taman Mairokoco. Di situ Arjuna akhirnya mengikuti petunjuk dari Abhiyasa, yaitu meletakkan watu timburu pusaka itu tadi, dan dia membacakan mantra Sinidikara itu tadi. Nah, keanehannya akhirnya si Taman Mairokoco itu akhirnya kembali ke wujud semula, menjadi taman yang sangat indah, bunga-bunganya mekar sekali, dan bangunan-bangunannya kembali ke wujud mulanya yang hancur, namun sekarang menjadi ke wujud semula yang menjadi bagus itu tadi, Mas Bayu. Ke wujud Taman Mairokoco yang asli, yang sangat bagus itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ si Sri Kandi itu senang sekali karena dia juga bahagia, karena yang diwanti-wanti atau yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, bahwa di situ sebenarnya Sri Kandi itu tadi sudah mengetahui bahwa yang hanya bisa membangunnya adalah Arjuna. Maka dari itu taman sayembara tersebut aslinya diperuntukkan oleh si Arjuna itu tadi, istilahnya karena sudah janjian lah. Juga dikatakan bahwa di situ ada sangit yang si Permadi dan Sri Kandi itu supaya jadi jodoh, karena dia tahu bahwa si Arjuna sudah memiliki istri itu, si Sembadra itu tadi. Maka dari itu kalau diadakan sayembara agar istilahnya tidak meloho lah, kalau dalam bahasa Jawa tidak jelas seperti itu, masih ada sambung rapete lah istilahnya seperti itu. Nah, maka dari itu si Sri Kandi yang juga jatuh cinta kepada Arjuna, dan juga Arjuna juga jatuh cinta kepada si Sri Kandi, maka dengan terpenuhinya syarat membangun Taman Mairokoco itu tadi, mereka istilahnya sah menjadi suami istri, sah menjadi miliknya si Arjuna, si Sri Kandi itu tadi. Nah, jadi kembali kan sudah ya benar sekali. Nah, kembali ke si Supala itu tadi, Mas Bayu. Supala yang mencuri senjata Nenggala itu tadi. Akhirnya dia berlari, dia takut karena dikejar-kejar oleh Baladewa dan juga prajurit-prajurit negara Pancala itu tadi. Di situ akhirnya si Supolo itu tadi mengetahui Taman Mairokoco yang sudah kembali itu tadi, karena Taman Mairokoco dikatakan juga sangat besar. Dia akhirnya memasuki Taman Mairokoco dan bersembunyi di taman tersebut. Nah, ternyata di situ ada Permadi. Di Permadi tadi mengetahui ada orang yang menyelinap bersembunyi tadi, lalu dia menemui, mengetahui dan menanyakan siapakah yang sedang bersembunyi tersebut, dan si Supolo itu tadi mengaku bahwa dia itu adalah juru taman. Ngakunya juru taman. Juru taman. Nah, di situ pun Permadi sudah mengetahui bahwa dia itu adalah Supolo yang mencuri senjata Nenggala itu tadi, diceritakan seperti itu. Nah, akhirnya si Permadi itu tadi istilahnya berpura-pura
Nah, di situ akhirnya si Supolo tadi mengaku bahwa dia adalah juru taman itu tadi. Supolo akhirnya meminta pertolongan kepada si Permadi. Supolo mengatakan dia ingin mengetahui tempatnya si Srikandi, tempatnya keberadaannya si Srikandi itu tadi. Nah, si Permadi juga berpura-pura bahwa dia akan memberitahu asalkan si Supolo itu tadi memberikan senjata yang ia pegang, yaitu senjata Nenggala itu tadi. Nah, karena si Supolo itu tadi bisa dibodohi oleh si Arjuna, maka senjata Nenggala tadi diberikan kepada Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, senjata tersebut telah diberikan. Akhirnya si Permadi baru mengakui bahwa di situ Srikandi adalah pasanganku. Nah, Supolo marah, merasa ia dibohongi oleh si Arjuna. Dia tidak terima, lalu terjadi peperangan di antara Prabu Supolo melawan Arjuna atau Permadi itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita terjadi peperangan sengit di antara Supolo dan Arjuna. Nah, terjadi peperangan, akhirnya si Supolo itu leno istilahnya, dia tewas terkena senjata Nenggala yang dipegang oleh si Arjuna itu tadi. Jadi tewasnya Prabu Supolo itu tadi menggunakan senjata yang ia curi itu tadi, Nenggala itu tadi, yang telah diberikan kepada si Arjuna atau Permadi itu tadi. Nah, setelah si Prabu Supolo itu tewas dengan senjata Nenggala, akhirnya mayatnya atau jenazah itu dibucal istilahnya, dibucal oleh angin, istilahnya dibuncang angin. Jadi tidak tahu jatuhnya di mana, pokoknya dibuncang, dilempar seperti itu menggunakan ajiannya si Permadi, ajian angin seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya Permadi setelah kejadian tersebut, nah diceritakan pada saat itu Permadi menghadap kakaknya yaitu Puntadewa. Di situ dia mengatakan bahwa dia telah berhasil membangun Taman Maherokoco, berarti dia berhasil memenangkan sayembara, dan juga di situ dia berhasil membunuh orang yang telah mencuri senjata Nenggala itu tadi milik Baladewa. Nah, senjata Nenggala tersebut yang dibawa Arjuna itu tadi lalu diberikan kepada si Puntadewa itu tadi, Mas Bayu. Puntadewa dan Permadi pada saat itu lalu menemui si Baladewa bersama si Drupada. Si Puntadewa akhirnya menyerahkan senjata Nenggala itu tadi yang telah hilang itu tadi, Mas Bayu. Dan Permadi menceritakan siapa yang telah mencuri senjata Nenggala yaitu Supolo dan berhasil dibunuh itu tadi. Dan juga di situ si Permadi mengatakan kepada Prabu Drupada sebagai seorang raja dari negara Pancala bahwa ia telah berhasil membangun Taman Maherokoco. Dan yang menjadi saksi saat membangun taman itu adalah si Srikandi sendiri. Nah, dan akhirnya di situ si Drupada menetapkan yang memenangkan sayembara membangun Taman Maherokoco adalah si Arjuna. Di situ akhirnya si Srikandi itu dinikahkan dengan si Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Duryudana tadi bersama Pandhita Durna tadi tidak terima, bersama Kurawa lain dia tidak terima lalu mengobrak-abrik negara Pancala. Namun si Bima atau Bratajaya tadi menghalau dan maju berperang melawan para Kurawa, dan Kurawa akhirnya kalah dan kembali ke negara Astina, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang di dalam pedalangan lakone, yaitu membangun Taman Maherokoco. Bisa dikatakan juga sayembara Dewi Srikandi, pernikahan Srikandi dengan Arjuna, yaitu syaratnya yang bisa membangun Taman Maherokoco, maka ia yang berhak menikahi si Srikandi itu tadi, Mas Bayu. Ya, jadi gitu ya ceritanya. Ya, benar sekali, Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Rit atas ceritanya tadi. Mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, itu hari Mirsa, cerita dari Mas Rit tentang kisah sayembara Dewi Srikandi. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.